Rekan-rekan, saya mau yakini adanya pertentangan dalam tubuh seorang pengajar, yaitu pertentangan antara tugas dan kepentingan. Ini sering-sering disebut ya, sering disebut. Kita akan bahas tuntas, namun ini dalam konstruk moral. Ini merupakan etika yang perlu kita pecahkan mengenai dua hal ini. Rekan-rekan semua, saya menyadari kita semua sering terlibat dalam permasalahan apakah ini merupakan prinsip, apakah ini sebuah kepentingan. Dua hal itu sering kita pertentangkan jika kita melakukan kegiatan pembelajaran. Salah satunya mungkin saya menyebut sebagai kasus dalam penanganan masalah anak atau siswa kita. Apakah dalam memberi tindakan kepada anak kita itu sudah menggunakan prinsip, atau ini merupakan kepentingan pribadi yang justru akan membangun konstruksi tertentu. Dua hal ini memiliki konsekuensi masing-masing. Saya tidak menyebut bahwa prinsip lebih baik daripada kepentingan, tidak. Dua hal ini merupakan sebuah entitas yang perlu dilihat dari moral. Oke, kita langsung mengarah kepada konstruksinya. Baik, tentunya ini merupakan ciri khas seseorang dalam membangun logika ya. Tapi tidak harus ini menjadi saklek atau ini menjadi yang paling benar, tidak. Saya mengakui prinsip berarti memang sebuah tindakan yang itu menyerahkan kepada klausul-klausul general, sehingga ini memang tidak ada pamrih pribadi. Dia hanya mengikuti alurnya saja. Jadi prinsipnya bagaimana? Nah, semuanya kita gunakan. Memang iya, sebuah kepentingan itu egois, ya. Dari sinilah saya membangun. Memang kalau orang tidak memiliki ego, tentunya juga kehilangan sifat humannya. Dia hanya sebagai follower, yang bisa saja seperti itu. Semuanya bisa dipandang dari moral. Ini pandangan dari moral ya. Bukan berarti semua tindakan dan semua kegiatan ini fix pasti seperti itu. Hanya ini dipandang dari moral. Maka prinsip-prinsip yang saya sebut itu adalah prinsip yang jika kita terapkan, kita tidak melakukannya dengan pamrih, karena kita hanya mengikuti alur dan prosedur yang memang sudah dibuat gitu ya. Berbeda dengan sebuah tindakan yang itu dilandasi dari kepentingan ya, sih keinginannya apa, maka kita sebut hal ini sebagai ego. Rekan-rekan, tentunya kita tidak langsung menjustice seperti ini saja. Ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan. Ya, kritik terhadap pemahaman yang salah tentang kepentingan dan diri. Ya, beberapa sih bahwa kepentingan dan diri itu dianggap kurang bermoral, keliru. Ya, jadi sekarang sudah banyak orang yang sudah berpikir berbeda bahwa kepentingan dan diri itu juga sangat perspektif. Jadi misalkan seorang guru memang telah memiliki karakter yang kuat dan dia memiliki sebuah ego yang tinggi, misalkan seorang pengajar ya, dia telah menguasai beberapa prinsip, dia telah menguasai beberapa hal teoretikal dan sebagainya, maka bisa jadi dia ingin membangun sebuah karakter berdasarkan apa yang ia pikirkan, yaitu kepentingan dia, karena dia sudah melakukan pertimbangan. Orang-orang profesional biasanya mengarah pada sini. Dia memiliki tata cara masing-masing.
Tentunya bukan salah ya, bukan salah dan benar. Ini hanya pemahaman saja. Jadi bolehkah seorang pengajar memiliki kepentingan? Tentunya masih dalam coverage boleh pandangan moral. Jadi ini moral. Titik batasnya adalah moral, bukan bahwa kepentingan itu ego, sementara prinsip itu tanpa pamrih. Bukan itu. Kalau itu kita masukkan, maka ada dualisme itu tadi. Maka banyak orang yang mengkritik terhadap pemahaman yang salah tentang kepentingan diri. Kepentingan diri tergantung pada siapa diri. Rekan-rekan yang berbahagia, tentunya kita tidak secara retorik kita tidak mengatakan bahwa dengan sikap yang tidak egois itu berarti minat terhadap sesuatu yang dilakukan itu kurang. Kayaknya hambar tanpa sikap yang tidak egois. Kalau memang egois kan seorang pengajar bisa saja memiliki karakter yang kuat. Setiap pengajar memiliki perbedaan karakter dalam mengajar. Tentunya ini bukan berarti orang itu harus ego ya, tidak juga. Ketidakegoisan seperti ya saya udahlah saya ikut pengajar A itu aja. Kok bagus? Bukan berarti ini ya udahlah nyerah gitu ya. Bukan itu. Bisa jadi karena memandang pengajar itu merupakan idola. Bagus untuk ia rasakan. Sangat bagus. Seperti contoh seorang dosen di kami itu mengikuti cara mengajar dosen-dosen terdahulu. Karena dia memiliki pengalaman itu. Memiliki pengalaman. Apakah dia tidak berminat dalam pengembangan pembelajaran? No, tidak. Dia hanya memiliki pengalaman. Jadi bukan karena kurang minat ya, tidak egois itu. Kalau egois ya dia memiliki, saya memiliki sendiri dan sebagainya. Itu yang perlu kita renungkan. Sehingga jangan sampai terjadi konfliknya. Walaupun itu memang ada semacam interest, ada di transisi antara prinsip dan kepentingan. Setelahnya itu secara umum memang ada konflik. Namun saya tidak menginginkan rekan-rekan berpikir bahwasanya dua hal ini terpisah. Tidak, ini dua-duanya ini bisa semacam dia itu terkait, teriris. Ada keterkaitan antara prinsip dan kepentingan. Ada kaitannya. Sehingga kita harus memahami bahwa kita harus melakukan berbagai penyesuaian dalam diri kita, dalam etik kita dalam pengajaran. Itu harus disadarkan bahwa kita perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap prinsip dan kepentingan di area transisi. Nah, disitulah konflik sebenarnya. Apakah ini prinsip, apakah ini kepentingan? Rekan-rekan yang berbahagia, rekan-rekan semua, kita memang berpikir ya. Kali ini kita akan selalu berpikir terhadap pekerjaan yang kita buat. Kita tetap bekerja meskipun memang ada gangguan. Gangguannya apa? Yaitu tadi, kita harus tetap bekerja walaupun antara prinsip dan kepentingan kita itu bisa saja berbeda. Tapi itu yakinkan bahwa itu adalah sementara. Yang penting adalah karakter yang dibangun setelah terjadinya kegiatan belajar kita. Tidak ada pekerjaan yang sempurna.